Bab 1021 Kebencian. Sue Liang bertanya dengan heran, Tuan Ye, pena jenis apa yang Anda inginkan? Bawakan saya pena dan berikan saya pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Oh, Sue Liang mengangguk, berpikir bahwa Ye Bufan mungkin mencoba membuat resep. Hua Chengye sebelumnya adalah penggemar kaligrafi dan memiliki semua pena, tinta, kertas, dan batu tinta, dan Sue Liang segera datang menemuinya. Di bawah tatapan semua orang, Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil pena, ditutupi dengan tinta, dan kembali ke lukisan kuno di dinding. Setiap orang yang baru saja tenang kembali bingung. Apakah ada obatnya? Ye Bufan mengabaikan semua orang dan mendatangi lukisan kuno itu. Tanpa ragu-ragu, dia mulai menulis di atasnya. Menanyakan apa itu cinta di dunia bisa mengajarimu bagaimana bercinta antara hidup dan mati. Fontnya tidak besar, tapi setiap naga dan burung phoenix menari, dan bisa terbaca di bagian belakang kertas. Setelah selesai menulis, dia membuang penanya dan berkata, "Oke. Ini, apa yang kamu lakukan?" Sue Liang, Suru Yue, dan Alice semuanya bingung dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Gou Yuanhua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkan Hua Chengye hari ini, tidak ada yang bisa dilakukan Suru Yue. Langeli dan Blanco tertawa terbahak-bahak, apakah ini pengobatan Tiongkok? Lelucon yang luar biasa. Siapa bilang pengobatan Tiongkok itu lelucon? Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Saat ini, Hua Chengye sudah duduk dari sofa. Tidak ada ekspresi kesakitan di wajahnya saat ini. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan percaya bahwa beberapa menit yang lalu ini adalah seorang pasien yang sedang kesakitan. Orang tua, kamu baik-baik saja. Sue Liang tampak terkejut dan segera datang ke sisi Hua Chengye, mencoba membantunya berdiri. Tidak perlu bantuan, Pak Tua, aku bisa berjalan sendiri. Hua Chengye berdiri sendiri dan melangkah ke depan kerumunan. Saat ini, semua orang kembali sadar. Mungkinkah yang dikatakan Ye Bufan barusan bukanlah tentang kata-kata di lukisan itu, tapi tentang Hua Chengye? Tapi apa hubungannya menulis prasasti pada lukisan dengan penyembuhan penyakit? Anak muda, apakah kamu menyembuhkan orang tua itu? Hua Chengye tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia sudah sakit kepala begitu lama dan tiba-tiba pulih. Ya, aku menyembuhkannya, kata Ye Bufan dengan tenang, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Blanco dan Langeli berteriak berulang kali, benar-benar tidak percaya. Hua Chengye juga bertanya dengan ragu, anak muda, bisakah Anda memberitahu saya, Pak Tua, apa sebenarnya yang terjadi dengan penyakit ini? Mereka semua ingin mendengar penjelasan Ye Bufan. Ye Bufan berkata, Tuan Hua sebenarnya tidak sakit. Anda sangat sehat. Sakit kepala sepenuhnya disebabkan oleh lukisan ini. Melihat ketidakpercayaan di wajah semua orang, Ye Bufan berkata lagi, orang tua, pikirkanlah, apakah sakit kepala itu dimulai setelah kamu membeli lukisan ini? Hua Chengye mencoba yang terbaik untuk mengingatnya, dan kemudian berkata, sepertinya itu benar. Saya melihat lukisan ini di pasar barang antik. Meskipun tidak dilukis oleh siapapun, itu adalah lukisan yang sangat bagus. Saya membelinya dan menggantungnya di dinding. Melihat ke belakang sekarang, saya rasa begitu. Sakit kepala dimulai sejak saat itu awalnya tidak memperhatikan, mengira itu hanya flu, tetapi menjadi semakin serius. Kebetulan, ini pasti kebetulan, Gou Yuanhua menggelengkan kepalanya. Meskipun gagal, dia tidak mau. Diakuinya, Ye Bufanlah yang menyembuhkan Hua Chengye. Suru Yue memelototinya dengan tajam, begitu Xiao Fan berhenti menulis, Tuan Hua akan baik-baik saja. Menurutmu apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Semua orang juga menganggapnya luar biasa, bisakah kamu memberitahu orang tua itu apa hubungannya sakit kepala dengan lukisan ini? Setelah mendengar pertanyaannya, semua orang berhenti berbicara, menantikan jawaban Ye Bufan. Karena kebencian pada lukisan ini terlalu berat. Kata Ye Bufan, sebenarnya ada cerita tentang lukisan ini. Di dinasti Tang, ada seorang sarjana putus asa yang berasal dari keluarga yang sangat miskin, berkali-kali gagal. Dalam ujian,
dan kemudian dia mengandalkan penjualan lukisan. Untuk mencari nafkah, sayangnya tidak ada yang peduli dengan lukisannya saat itu. Secara kebetulan, dia bertemu dengan putri hakim daerah, dan keduanya jatuh cinta-cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk tidak bersama pada saat itu. Sarjana itu begitu putus asa sehingga dia mencurahkan seluruh energinya untuk melukis gambar seorang wanita cantik di depannya. Dalam pelukannya setiap hari tanpa memikirkan makanan. Lukisan ini awalnya terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Belum lama ini, perampok makam mencurinya dan kebetulan hilang lagi. Di tangan Tuan Hua, kebencian yang kuat akhirnya membuat dia pusing. Jika dia tidak bertemu denganku hari ini, kamu pasti sudah mati karena kebencian ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang yang hadir tampak membosankan, dan tidak ada yang menduganya. Ada cerita di balik ini. Alice bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa peran kata-kata yang Anda tulis di atas? Atasi kebencian. Ketika kebencian hilang, penyakit hualau secara alami akan sembuh. Itu, jiwa sarjana tidak pernah bereinkarnasi, tetapi melekat pada gambar seorang wanita. Baru saja, Ye Bufan menyelamatkan jiwanya saat menulis prasasti, memungkinkan dia untuk bereinkarnasi. Gou Yuanhua berteriak, kamu pembohong jika berpura-pura menjadi hantu. Tidak ada yang akan mempercayainya. Aku percaya, Hua Chengye berkata tanpa ragu-ragu. Pada hari-hari ketika dia sakit kepala, dia sering mengalami halusinasi setiap hari, melihat seorang sarjana muda dan seorang wanita dalam lukisan seorang wanita. Karena itu, dia yakin apa yang dikatakan Ye Bufan itu benar. Ini, Gou Yuanhua tampak malu. Orang yang terlibat mempercayainya, jadi apalagi yang bisa dia katakan? Adik, apakah penyakitku sudah sembuh sekarang? Ye Bufan berkata dengan tegas, penyakitnya sudah sembuh dan tidak akan terjadi lagi. Baiklah, aku akan menjual Baikau Group kepadamu dengan diskon 50%. Begitu kata-kata ini keluar, Suruyue dan An Yimo menunjukkan kegembiraan, dan akhirnya berhasil. Gou Yuanhua berkata dengan wajah enggan, Tuan Hua, saya pikir Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Ini mungkin hanya kebetulan. Selama Anda bersedia mengambil tindakan, saya bersedia membeli Baikau Group seharga 8 miliar, tidak, 10 miliar. Oke. Tidak perlu, aku menepati janjiku, kata Hua Chengye tegas. Ini, Gou Yuanhua tampak kecewa. Dia telah bekerja keras sekian lama, tapi hasilnya tidak ada apa-apanya. Hua Lao, saya memberi Anda diagnosis dan pengobatan gratis. Jika Anda tidak ingin berpisah dengannya, Baikau Group tidak perlu menjualnya. Ye Bufan mengatakannya dengan tulus untuk industri pengobatan tradisional Tiongkok. Anak muda, saya punya banyak ambisi, tapi saya juga sudah tua. Seringkali, saya punya terlalu banyak ambisi dan kekurangan energi. Lebih tepat Baikau Group diserahkan kepada orang muda seperti Anda. Chengye selesai berbicara, dia meminta Sue Liang untuk mengambil kontrak yang telah disiapkan dan menggeseknya dengan cepat. Bab 1022, Katak di Sumur. Ye Bufan pertama-tama mentransfer dana 5 miliar langsung ke Baikau Group, lalu menandatangani namanya, dan kontrak resmi mulai berlaku. Melihat mangsanya yang tak terhindarkan terbang menjauh seperti ini, Gou Yuanhua menjadi pucat dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia menatap Ye Bufan dengan tatapan kebencian di matanya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sedang berakting? Blanco bertanya dengan ekspresi heran, bagaimana ini bisa benar? Sampai hari ini, dia masih tidak percaya bahwa penyakit Hua Chengye hanya disebabkan oleh lukisan. Bahkan saya tidak percaya bahwa Ye Bufan dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan menyebutkan beberapa kata. Ia bahkan curiga Ye Bufan sudah mempersiapkan semua ini sejak lama dan itu semua hanyalah akting. Ye Bufan tersenyum tipis dan memegang kontrak di tangannya, Tuan Blanco, menurut Anda produksi film mana yang bernilai 5 miliar dolar China? Jika menurut Anda kontrak ini juga palsu, Anda dapat terus memperhatikan besok dan melihat situs resmi pengumuman grup Baikau. Ini, Blanco terdiam lagi. Dia baru saja menyaksikan Suruyue mentransfer dana 5 miliar.
Benar-benar tidak terlihat seperti membuat film. Oke Blanco, sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Masih banyak keajaiban dalam pengobatan Tiongkok. Kamu akan melihat lebih banyak lagi di masa depan. Guru yang terhormat, besok adalah pertemuan yang diselenggarakan secara resmi oleh Departemen Kesehatan Huaxia. Mungkin agak sibuk. Lusa kami akan mengunjungi Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Jika Anda punya waktu, silakan bergabung dengan kami. Ye. Bu Fan mengangguk, saya akan melakukannya jika saya punya waktu. Pergi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Asosiasi Medis Dunia datang ke Tiongkok khusus untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Jika kita memanfaatkan peluang ini, pasti akan membuat dunia melihat kembali pengobatan tradisional Tiongkok dan membuka peluang terbaik untuk pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Alice dan yang lainnya pergi, dan Ye Bufan memberi Hua Chengye resep lain untuk mengatur energi dan darahnya. Kedua pihak menyetujui waktu serah terima besok, dan kemudian meninggalkan grup Baikao. Setelah masuk ke dalam mobil, Su Ruyue berkata sambil mengemudi, Xiao Fan, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika kita mengambil grup Baikao, Gou Yuanhua pasti tidak akan melepaskannya. Mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ya, rasa dingin melintas di mata Ye Bufan, bahkan keluarga Zheng di Hong Kong dikalahkan oleh tangannya sendiri, dan grup Yuanhua lah yang mencoba mencuri segalanya. Su Ruyue berkata, lebih baik berhati-hati. Wanita jalang itu benar-benar penjahat, penuh dengan usus yang buruk. Dia mungkin menyebabkan sesuatu. Ada beberapa perusahaan yang dirugikan oleh metode kotornya selama bertahun-tahun. Berkata dengan marah, jika orang ini berani memprovokasi kita, kita harus memberinya sesuatu yang kuat. Beberapa orang mengobrol, dan tak lama kemudian mobil berhenti di depan klinik medis kuno. Oke, keluar dari mobil. Su Ruyue berbalik dan berkata, kenapa kamu mengirimku kembali? Ye Bufan sedikit terkejut. Dia telah memberitahu kedua wanita itu bahwa mereka akan pergi ke rumah Changsun bersama hari ini. Kemana lagi kamu ingin pergi jika kamu tidak kembali? Berkencan dengan Presiden Yang Ma itu. Kata Yimo sambil tersenyum. Cepat keluar dari mobil, kita berangkat. Su Ruyue juga menatapnya, mungkin kamu akan menemukan kejutan saat kembali. Ye Bufan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dihentikan. Su Ruyue didorong keluar dari mobil dan pergi. Apa yang kamu lakukan? Ye Bufan selalu merasa ada yang aneh pada kedua wanita ini. Begitu dia membuka pintu, dia melihat sesosok tubuh kurus berdiri di aula kosong, menatapnya dengan mata terbakar. Wanita itu memiliki selendang rambut panjang, wajah halus, dan sepasang mata besar berair penuh kasih sayang, siapa lagi kalau bukan Gu Qingcheng. Qingcheng, kenapa kamu ada di sini? Ye Bufan sangat terkejut dan bahagia. Awalnya, dia ingin pergi ke rumah Changsun hari ini hanya untuk menemui Gu Qingcheng. Lagi pula, setelah berhasil merebut pengantin, keduanya tak sempat menghabiskan waktu berduaan. Tanpa diduga, Su Ruyue dan wanita lainnya telah memikirkan hal ini sejak lama dan secara khusus mengirim Gu Qingcheng ke sini malam ini. Apakah kamu tidak ingin aku berada di sini? Gu Qingcheng menatapnya sambil tersenyum dan berkata, ya, tentu saja. Ye Bufan melangkah mendekat dan memeluk pinggang ramping wanita itu. Gu Qingcheng mengulurkan tangannya untuk memegang pipinya, wajahnya penuh kebahagiaan dan kepuasan. Xiao Fan, kamu tahu betapa aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Qingcheng, aku juga merindukanmu. .. 2. Ada begitu banyak wanita luar biasa di sekitarmu, kupikir kamu telah melupakanku. Tidak dapat digantikan oleh siapapun. Gu Qingcheng menatap wajah tampan di depannya, dengan kasih sayang yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Kalau begitu katakan padaku, seberapa besar kamu merindukanku. Kamu akan segera tahu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menggendong wanita itu di pinggangnya dan berjalan menuju kamar tidur di lantai atas. Lama-kelamaan, penyakit cinta bagaikan laut, cinta bagaikan air pasang, dan ruangan dipenuhi musim semi. Pada saat yang sama, Gou Yuanhua sedang melakukan panggilan video di kantor Presiden Grup Yuanhua. Di layar lebar di dinding seberang,
seorang pria kulit putih gemuk berteriak padanya. Bodoh, kamu hanya seorang sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu gagal dalam masalah sekecil itu. Bahkan jika aku memelihara seekor anjing, aku akan 100 kali lebih baik darimu. Bos, jangan jadilah marah. Jika kamu terlalu marah, itu akan menyakitimu. Gou Yuanhua menegakkan kepala pengkhianatnya. Bos, sebenarnya yang terjadi kali ini agak tidak terduga. Aku tidak menyangka seorang anak laki-laki bernama Ye akan tiba-tiba muncul. Dasar babi bodoh, aku tidak ingin mendengar tipu muslihat apapun. Di layar lebar, air liur pria kulit putih gemuk itu pasti akan menyemprot ke wajah Gou Yuanhua. Saya telah menghabiskan begitu banyak uang dan energi untuk Anda selama bertahun-tahun hanya untuk mendukung Anda dan menekan pengobatan tradisional Tiongkok. Selama pengobatan tradisional Tiongkok tidak mati, obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan kami tidak akan dapat sepenuhnya memonopoli pasar Tiongkok. Jika kita tidak bisa memonopoli, kita tidak akan bisa memonopolinya. Jika Anda tidak menaikkan harga, kami tidak akan dapat menghasilkan banyak uang. Mengerti? Gao Yuanhua berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak mengerti sama sekali. Lihat apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa menjatuhkan grup Baikao. Selain itu, ada perusahaan farmasi Longteng lain di Tiongkok baru-baru ini. Obat-obatan mereka produksinya sangat efektif, harganya masih sangat rendah. Bagaimana perusahaan kita dapat menghasilkan uang jika ini terus berlanjut? Anda harus menghancurkan Longteng Pharmaceutical. Saya tidak akan membiarkan perusahaan obat tradisional Tiongkok yang kuat ada. Jangan khawatir, bos, aku pasti akan memuaskanmu. Dasar babi bodoh, yang kuinginkan bukanlah cek kosong, yang kuinginkan adalah hasil nyata. Pergi dan lakukan sesuatu untukku, jangan lupa siapa yang memberimu semua ini. Jika kamu tidak bisa puaskan aku, lalu bersiaplah untuk pergi ke jalan dan mengambil tulang dari anjing-anjing liar. Setelah pria gemuk besar itu selesai berbicara, dia menutup telepon dan layar lebar menjadi gelap. Gou Yuanhua menghela nafas lega, menegakkan tubuh bungkuknya, dan menyeka keringat di dahinya. Saat ini, ada ketukan di pintu. Masuk. Gou Yuanhua mengulurkan tangannya untuk merapikan pakaiannya, lalu berbalik untuk melihat ke pintu. Pintu terbuka, dan seorang pria berpakaian hitam masuk dari luar. Itu adalah asistennya Liu Ping, memegang setumpuk informasi di tangannya. Bagaimana kabarnya? Apa yang terjadi dengan anak laki-laki bernama Ye? Apa kamu sudah mengetahuinya? Setelah meninggalkan Baikao Group hari ini, Gou Yuanhua segera meminta Liu Ping untuk menyelidiki detail Ye Bufan. Bab 1023 Jiang Shaotian. Liu Ping diturunkan dari atas. Pria ini tampaknya baru berusia 30-an, tetapi dia tidak dapat diduga. Gou Yuanhua sangat menyadari peran Liu Ping di sekitarnya. Di satu sisi, dia membantunya dalam pekerjaannya, dan di sisi lain, dia mengawasinya. Karena terburu-buru, informasi yang kami peroleh tidak lengkap, tetapi situasi dasar dan informasi terkait Longteng Pharmaceutical telah diselidiki dengan jelas. Kata Liu Ping dan menyerahkan informasi di tangannya. Gou Yuanhua mengambil informasi itu, duduk di depan meja bos dan melihatnya dengan cermat. Orang ini bukan sekedar anjing yang menjilati, ia masih memiliki kemampuan dasar, jika tidak atasan tidak akan menyia-nyiakan menjadi juru bicara di China. Selama sekitar setengah jam, dia membaca informasi tersebut dengan cermat. Kebangkitan pemuda ini memang agak aneh. Sebelum usianya yang ke-20, ia biasa-biasa saja, namun ia bangkit pesat beberapa bulan lalu dan mendirikan Longteng Pharmaceuticals dalam satu gerakan. Bagaimana kita bisa menangani Ye Bufan? Bagaimana kita bisa menghancurkan Longteng Pharmaceutical? Dia bersandar di kursi bos, memikirkan masalah ini dalam pikirannya. Liu Ping berdiri di dekatnya, seperti boneka, menunggu dengan tenang. Kualitas obat-obatan Longteng Pharmaceutical sangat bagus. Sulit untuk mengalahkannya dari sini. Tiba-tiba hati Gou Yuanhua berbinar, dia mengambil tumpukan informasi itu lagi, dengan cepat mengobrak-abriknya, dan memotret salah satu halaman di depan Liu Ping. Segera periksa informasi orang ini, temukan di mana dia berada,
dan bawa dia kepadaku sesegera mungkin. Liu Ping menunduk dan melihat 3 kata di jari Gou Yuanhua, Jiang Shaotian. Di ruang mahjong di ibu kota kekaisaran, seorang pria parubaya dengan pakaian compang camping keluar dengan wajah malu. Dialah orang yang dicari Gou Yuanhua, Jiang Shaotian. Mantan suami Yang Lan, ayah kandung Ouyang Jing. Saat itu, Jiang Shaotian memiliki keluarga kaya di kota kabupaten dan dianggap sebagai playboy muda. Dia menghabiskan 50.000 yuan untuk menikahi rumah cantik Ouyang Lan. Sayangnya orang ini cuek dan tidak punya keterampilan. Dia mahir makan, minum, prostitusi dan berjudi. Belakangan, dengan mengandalkan wajahnya yang cantik, dia menemukan seorang wanita kaya dan meninggalkan Ouyang Lan menjadi yatim piatu dan menjanda. Sayangnya nasi empuknya juga tidak enak. Seiring bertambahnya usia, dia diusir oleh wanita itu. Dia juga diam-diam kembali menemui Ouyang Lan, tetapi ketika dia melihat bahwa dia memiliki 2 anak dan bahkan lebih miskin dari dirinya, dia menyerah untuk pulang dan lari ke ibu kota kekaisaran sendirian. Seiring berjalannya waktu dan dia bertambah tua, kehidupannya di ibu kota kekaisaran menjadi semakin sulit, dan dia mengandalkan pekerjaan serabutan di lokasi konstruksi untuk mencari nafkah. Meski begitu, pria ini belum bisa menghilangkan kebiasaan buruknya dalam berjudi. Begitu dia memiliki sedikit uang di sakunya, dia datang ke sini untuk berjudi beberapa kali. Saya sangat tidak beruntung hari ini. Saya menembakkan beberapa meriam satu demi satu. Pada akhirnya, saya tidak punya uang untuk membayar tagihan dan diusir. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan memikirkan apa yang harus dilakukan untuk sarapan besok sambil berjalan ke depan. Tepat ketika dia sampai di sudut, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, dan sebuah karung jatuh dari langit, langsung menutupi dirinya di dalamnya. Jiang Shaotian terkejut. Dia tidak lebih baik dari seorang tunawisma sekarang, dan dia tidak mengerti mengapa seseorang akan menyerangnya. Namun sebelum dia sempat berteriak, dia mendapat pukulan keras di kepala, lalu pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, karung di kepalanya telah dilepas, dan cahaya terang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia menggosok matanya dengan kuat dan perlahan membukanya lagi. Dia melihat sebuah kantor yang didekorasi dengan sangat mewah, dan seorang pria berkacamata dan memiliki rambut pengkhianat muncul di depannya. "Siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku?" Jiang Shaotian bertanya dengan gugup. "Jangan takut, aku punya sesuatu yang baik untukmu dan ingin memberimu banyak kekayaan." Gou Yuanhua tersenyum licik. "Kamu, apa maksudmu?" Jiang Shaotian telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak mencapai apa-apa, dia juga tahu bahwa tidak ada makan siang gratis, apalagi kue di langit. "Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, saya akan memberi Anda 10 juta sebagai hadiah setelah pekerjaan selesai, dan Anda dapat menikmati makanan dan minuman selama sisa hidup Anda." Ketika Jiang Shaotian mendengar bahwa ada 10 juta tersedia, Jiang Shaotian segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Jika dia benar-benar dapat memiliki uang sebanyak itu, dia dapat menemukan wanita cantik dan hidup nyaman selama sisa hidupnya, dan dia tidak lagi harus pergi ke lokasi konstruksi setiap hari untuk melakukan pekerjaan serabutan. "Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak akan melakukan pembunuhan atau pembakaran." Meskipun dia serakah, orang ini masih memiliki akal sehat. "Membunuh orang dan membakar, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu mampu?" Tanda tanya petik 2. Gou Yuanhua berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mendatangimu bahkan jika hal seperti itu terjadi." "Kamu ingin aku melakukannya?" Jiang Shaotian bertanya dengan ragu. Dia berkata, dia tidak tahu bagian mana dari dirinya yang bernilai 10 juta. "Lihat ini dulu." Gou Yuanhua melemparkan beberapa lembar kertas, yang semuanya merupakan pengenalan tentang Longteng Pharmaceutical. Jiang Shaotian mengambilnya dan melihatnya beberapa kali, menjadi semakin bingung. "Apa hubungannya ini denganku? Kamu tidak tahu, kan? Mantan istrimu menjadi sangat makmur dalam beberapa tahun terakhir, dan perusahaan ini milik Ye Bufan, bajingan yang dia adopsi." Jiang Shaotian mulutnya terbelalak kaget. Ia tak menyangka perusahaan bernilai miliaran itu ternyata milik keluarga mantan istrinya. Tapi dia segera menjadi putus asa.
Dia tahu betul sifat marah Ouyang Lan. Bahkan jika dia kembali sekarang, dia tetap tidak akan mendapat 1 sen pun. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda meninggalkan istri dan anak Anda saat itu, dan sangat mustahil bagi Anda untuk kembali dan mendapatkan manfaatnya sekarang. Gou Yuanhua menunjukkan senyuman licik lagi, tetapi saya dapat membantu Anda. Lakukan seperti yang saya katakan, dan minumlah obat naga melonjak jika Anda merusak reputasi bisnis Anda dan mendapatkan formula lotion kecantikan kulit, 10 juta akan menjadi milik Anda. Ini, Jiang Shaotian ragu-ragu, tetapi dengan cepat membuat keputusan. Aku yang melakukannya. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia sudah menemukan jawabannya. Meskipun Ouyang Lan kaya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita itu awalnya dibeli dengan uang dan tidak terlalu menyayanginya. Belakangan, dia ditinggalkan lagi. Dia pasti sangat membenci dirinya sendiri sehingga dia bisa mendapatkan 10 juta itu. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Jika dia tidak setuju dengan situasi saat ini, aku khawatir akan sulit keluar dari sini hidup-hidup. Ya, dia orang yang pintar. Gou Yuanhua terkekeh dan melambai pada Liu Ping di sebelahnya. Liu Ping mengangkat kakinya dan menendang betis kiri Jiang Shaotian. Hanya terdengar bunyi klik, dan kakinya ditendang hingga berbentuk V. Ah! Jiang Shaotian menjerit menyayat hati, dan keringat dingin menetes dari dahinya kesakitan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dia menatap Gou Yuanhua dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Mengapa kakinya patah dalam sekejap mata? Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Dia takut pihak lain akan membunuhnya. 10 juta tidak mudah didapat, kamu harus membayar sejumlah harga, bukan? Gou Yuanhua berkata sambil tersenyum licik, jangan takut, aku akan membiarkan seseorang memasang kembali kakimu, dan biaya pengobatannya akan menjadi milikku. Selanjutnya, ikuti instruksiku lakukan saja. Jiang Shaotian bertanya dengan gugup, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak sulit. Pergi saja dan berpartisipasi dalam acara TV. Senyum sinis muncul di wajah Gou Yuanhua. Ye Bufan, Longteng Pharmaceutical, sedang menunggu untuk dihancurkan. Bab 1024, Kolom Pencarian Pernikahan. Seperti kata pepatah, malam musim semi itu singkat, Ye Bufan dan Gu Qingcheng menghabiskan hampir sepanjang malam dan tertidur menjelang fajar. Ketika kedua orang itu bangun, hari berikutnya sudah siang. Tidak lama setelah dia bangun, dia menerima telepon dari cucu tertuanya Dongju, memintanya untuk bergegas ke rumah cucu tertuanya pada malam hari agar semua orang bisa makan malam reuni bersama. Ye Bufan bangkit dari tempat tidur, mengajak Gu Qingcheng keluar untuk membeli banyak pakaian, dan kembali ke rumah Changsun menjelang malam. Keluarga cucu tertua telah memberi cucu tertua mereka Dongju sebuah villa terpisah di istana, jadi tidak ada yang akan mengganggunya. Keluarga itu duduk bersama, dengan cucu tertua Dongju dan Ouyang Lan mengambil kursi utama, diikuti oleh Suru Yue, Leng Qingqiu dan lainnya. Ye Bufan merasa sedikit malu. Sebuah keluarga besar sedang duduk bersama, tapi dialah satu-satunya laki-laki. Ouyang Lan dan cucu tertua Dongju sangat bahagia sehingga mereka menyukai semua menantu perempuan cantik. Keluarga itu makan malam dengan gembira, lalu pergi ke ruang tamu untuk menonton TV bersama. Suasananya sangat harmonis dan menyenangkan. Namun tidak lama setelah dia duduk, ponsel Ouyang Lan tiba-tiba berdering. Ouyang Lan menekan tombol jawab, takut mengganggunya dalam menjawab panggilan, dan semua orang langsung terdiam. Siapa yang kamu cari? Tanya Ouyang Lan di sana. Suara seorang pria datang dari mikrofon, apakah itu Ouyang Lan? Sekarang siarkan TV ke stasiun TV Imperial, saya punya kejutan untuk Anda. Petik 2. Ouyang Lan melihat telepon di tangannya, bingung. Dia tidak tahu siapa orang ini, apalagi apa yang dia maksud. Ye Bufan melihat tingkah anehnya dan bertanya, Bu, ada apa? Ada orang asing yang menelepon saya dan menyuruh saya menonton di TV dan berkata ada kejutan. Sedang berlangsung, kata Ye Bufan, mengambil remote control dan mengalihkan program TV ke stasiun TV Imperial. Stasiun TV Imperial memainkan peran penting di Tiongkok.
Salah satu program pencarian keluarga yang berjudul, Where Are You, memiliki rating tinggi dan pengaruh yang besar. Ketika TV dibalik, program pencarian keluarga baru saja dimulai, dan pembawa acara maju ke depan dengan membawa mikrofon. Seorang Yimo berkata, "Apa maksudmu? Bukankah ini hanya kolom tentang mencari kerabat? Apa yang kita lihat?" Ye Bufan juga bingung. Sekarang kedua ibunya sudah ditemukan, mengapa dia harus menonton kolom ini? Adapun ayahnya, tidak ada berita bahkan dari paviliun Suanyuan, apalagi kolom pencarian keluarga akan menemukannya. Semua orang bingung dan menatap layar TV. Setelah pembawa acara menyampaikan pidato pembukaan, dia berkata, "Sekarang kami mengundang tamu pertama kami yang mencari keluarga." Kamera TV mengarah ke pintu keluar, menunjukkan seorang pria parubaya berpakaian compang camping dan kakinya patah dengan dukungan staf. Tidak ada orang lain yang merasakan apapun, tetapi ekspresi Ouyang Lan berubah drastis. Dia menunjuk ke layar TV dan berteriak, ini Jiang Shaotian." Tidak ada orang lain yang tahu siapa Jiang Shaotian. Semuanya berjalan baik, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Pria ini adalah mimpi buruk seumur hidup Ouyang Lan. Kemunculannya yang tiba-tiba memberinya firasat buruk. Di kantor Presiden Grup Yuanhua, Gou Yuanhua meletakkan telepon di tangannya, melihat TV di depannya, dan tertawa bangga. "Ye Bufan, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Hari ini aku akan melihat bagaimana Longteng Pharmaceuticals-mu akan hancur." Di stasiun TV, Jiang Shaotian duduk di sofa dengan dukungan staf, tampak lesu dan lesu pakaian compang camping dan anak sapi yang digips secara intuitif memberikan perasaan yang sangat menyedihkan kepada orang-orang. Untuk pertunjukan hari ini, Gou Yuanhua memilih pakaian lokasi konstruksi yang paling compang camping untuknya, dan salah satu kakinya juga patah karena efek ini. Pembawa acara bertanya, "Halo, tamu nomor 1, perkenalkan diri Anda." "Halo tuan rumah, halo teman-teman hadirin, nama saya Jiang Shaotian, saya mencari nafkah dengan memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, dan saya seorang pekerja konstruksi." Nada bicaranya sangat rendah, memberikan perasaan jujur dan rendah hati kepada orang-orang. Ini benar-benar tidak mudah bagi para pekerja konstruksi. Tetapi kemakmuran kota kita saat ini adalah karena usaha diam-diam Anda. Mari kita memberi penghormatan kepada para pekerja konstruksi. Saudari tuan rumah sangat pandai memobilisasi suasana, dan suasana langsung menjadi hangat tepuk tangan. Kemudian dia bertanya, "Tuan Jiang, apa keinginan Anda untuk datang ke pertunjukan kami hari ini?" "Saya ingin menemukan putri saya. Saya sudah 20 tahun tidak melihatnya sejak dia lahir. Saya sangat merindukannya. Setiap kali saya melihat ayah-ayah lain mengajak putrinya bermain, saya merasa sangat sedih, bahkan saya tidak melakukannya, berani melihat, karena takut memikirkan putriku sendiri." Pada titik ini, Jiang Shaotian tampak lebih menyedihkan. Pembawa acara bertanya, "Tuan Jiang, mengapa saya tidak bertanya kepada Anda bagaimana Anda dan putri Anda terpisah?" Ekspresi sedih muncul di wajah Jiang Shaotian. Untuk membuat efeknya lebih baik, dia diam-diam menyentuh betis yang terluka itu. Rasa sakit yang parah langsung membuat wajahnya terlihat sakit, dan dia mulai menangis dengan ingus dan air mata. Saudari angkat tidak mengetahui hal ini dan mengira dia terlalu sedih, jadi dia menghiburnya, "Tuan Jiang, tolong kendalikan emosi Anda. Jika Anda punya sesuatu, beritahu kami dan tim program kami pasti akan membantu Anda menemukan putri Anda, oke?" Jiang Shaotian lalu aku menyeka air mataku dan mulai menceritakan kisah itu ke layar. "Saya berasal dari daerah kecil di selatan Sungai Yangtze. Kondisi keluarga saya tidak begitu baik. Saya akhirnya menabung sejumlah uang dan menikahi seorang menantu perempuan. Sayangnya, saya buta dan menemukan seorang wanita dengan hati yang baik, ular dan kalajengking. Namanya Ouyang Lan. Kami setelah putri saya lahir, dia tidak diizinkan mengambil nama keluarga saya dan membagikan nama belakangnya dengan Ouyang. Lelaki liar di luar dan melahirkan anak lain bernama Ye Bufan. Ya, dia membawa anak itu ke rumahku dan memintaku membantu lelaki liar itu membesarkan anak itu. Meskipun aku suami yang istrinya tidak setia karena putriku masih kecil, aku tetap menahannya demi kebahagiaan putriku.
Toleransiku membuatnya terus maju, dan kemudian dia membawa pria liar ke rumahnya dan mengusirku. Selama bertahun-tahun, aku berkeliaran di luar dan mencari nafkah dengan bekerja itu, tapi aku merindukan putriku. Dia masih sangat muda saat itu, dan dia telah sering diintimidasi selama bertahun-tahun. Putriku sangat menyedihkan. Pada titik ini, pria itu diam-diam memindahkan lukanya. Kaki, air mata mengalir di wajahku, dan aku menangis semakin sedih. Brengsek, Jiang Shaotian, kamu bajingan, kamu berbicara omong kosong. Di sisi lain TV, Ouyang Lan menjadi pucat karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Selama bertahun-tahun, dia merawat kedua anaknya dan bekerja keras untuk membesarkan putrinya. Dan Jiang Shaotian pergi makan, minum, pelacur, berjudi, dan hidup bahagia. Pada akhirnya, dia meninggalkan istrinya dan melarikan diri sendirian. Biarkan saja, tapi saya tidak menyangka orang ini, yang lebih buruk dari babi atau anjing, tiba-tiba berlari ke stasiun TV dan menuangkan air kotor ke kepalanya. Bu, jangan marah. Tidak ada gunanya menghancurkan tubuhmu karena popularitas seperti ini. Ye Bufan awalnya marah, tapi melihat ibunya begitu sedih, dia bergegas untuk menghiburnya. Bab 1025, Resep Rahasia Leluhur. Meskipun gadis-gadis yang hadir tidak mengerti apa yang terjadi atau siapa Jiang Shaotian, mereka tahu betul bahwa Ye Bufan adalah putra kandung dari cucu tertua Dongju, jadi pria di atas panggung itu berbicara omong kosong. Seorang Yimo menghiburnya. Bibi Ouyang, sebenarnya tidak perlu marah pada bajingan seperti itu. Bagaimana kalau kita ganti saluran? Atau kamu bisa pergi ke kamar dan istirahat. Binatang buas ini ingin melakukannya. Petik 2. Meskipun Ouyang Lan marah, dia tidak ingin pergi, apalagi mengganti saluran. Dia ingin melihat apa tujuan Jiang Shaotian pergi ke stasiun TV. Merekalah yang mengetahui kebenarannya, namun di stasiun TV, penontonnya sudah marah-marah. Ini sangat keterlaluan. Bahkan jika kamu seorang suami yang istrinya tidak setia, kamu sebenarnya meminta seseorang untuk membantu membesarkan putramu. Wanita bernama Ouyang Lan ini terlalu kejam. Lupakan saja membesarkan seorang putra, kamu harus mengirim seorang pria liar padanya. Apakah ada anggota keluarga yang begitu pengganggu? Petik 2. Hal yang paling dibenci adalah pada akhirnya, dia mengambil alih sarang burung murai dan mengusir kepala keluarga dipotong-potong. Para penonton ini dipenuhi dengan kemarahan. Mereka semua dengan suara bulat memihak Jiang Shaotian. Semuanya, diamlah. Melihat adegan itu sedikit di luar kendali, saudari pembawa acara buru-buru menghibur penonton, dan kemudian berkata kepada Jiang Shaotian, Tuan Jiang, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang situasi putri Anda sekarang? Jiang Shaotian menangis saat ini, bukan karena sedih, tapi patah kakinya sangat sakit. Untuk mencapai efek yang realistis, Gou Yuanhua bahkan tidak memberinya obat penghilang rasa sakit. Namun, untuk mendapatkan 10 juta, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan melanjutkan adegan ini. Sudah 20 tahun dan aku bahkan belum pernah melihat putriku. Bukannya aku tidak ingin melihatnya, tapi Ouyang Lan tidak mengizinkanku melihatnya. Jiang Shaotian menunjukkan ekspresi menyedihkan di wajahnya, sebenarnya, saya datang ke pertunjukan hari ini dan ada satu hal lagi. Saya ingin mengatakan bahwa saya berharap semua orang memberi saya keadilan. Saudari pembawa acara adalah orang yang sangat antusias dan berkata, Tuan Jiang, jika Anda punya sesuatu untuk dilakukan katakanlah, saya pikir penonton yang antusias akan bersedia membantu Anda. Seperti ini, saya telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun dan hidup saya sangat sulit. Tetapi beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa Ouyang Lan sekarang makmur. Bocah bernama Ye Bufan membuka perusahaan bernama Longteng Pharmaceutical, mengandalkan Amerika Serikat. Lotion kulit dan obat-obatan andalan lainnya menghasilkan uang setiap hari, dan sekarang asetnya telah mencapai beberapa miliar. Sebenarnya adalah resep rahasia keluarga Jiang kami, dan masih ada beberapa resep obat lainnya. Tuan Jiang, apakah nenek moyang Anda adalah seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok? Nenek moyang kami dari keluarga Jiang adalah ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka menjabat sebagai dokter kekaisaran untuk Kaisar Qianlong,
tetapi mereka menolak di tahun-tahun berikutnya. Tapi semua resep itu adalah resep emas yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ketika saya diusir, Ouyang Lan mengambil resep tersebut, tetapi dia tidak menyangka menghasilkan banyak uang. Jiang Shaotian menghela nafas lagi, sebenarnya, meski begitu, saya tidak berencana untuk mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang saya benar-benar tidak dapat bertahan hidup untuk perawatan medis. Saya berharap Ouyang Lan dapat mengembalikan resep rahasia keluarga saya dan memberi saya sejumlah kompensasi. Meskipun itu beberapa ribu yuan, setidaknya biarkan saya menyembuhkan lukanya. Saya perlu merawat kaki saya, jika tidak, saya mungkin cacat karena itu sisa hidupku. Di akhir kalimat, dia mulai menangis dengan menyedihkan. Keterlaluan, hati wanita paling beracun memang seperti ini. Dia baru saja mengusirnya dan mencuri resep rahasia leluhurnya. Awalnya saya mengira Longteng Pharmaceutical adalah perusahaan nasional dengan kualitas bagus, tapi saya tidak menyangka menjadi sangat kotor. Sampai sejauh ini. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menggunakan produk Longteng Pharmaceutical sampai bangkrut. Penonton yang hadir menjadi gelisah lagi, dan semua orang diliputi kemarahan yang wajar dan mengutuk Ouyang Lan dan Longteng Pharmaceutical. Kali ini, salah satu penonton di barisan depan berdiri, Tuan Jiang, saya tahu sesuatu tentang Longteng Pharmaceutical. Setahu saya, formula lotion kecantikan kulit dan beberapa produk andalan lainnya dikembangkan oleh Tuan Ye Bufan tampaknya berbeda dari apa yang Anda katakan. Jiang Shaotian segera menjawab, dia mengembangkannya. Mempelajari semua bahan obat. Apakah menurut Anda dia bisa? Sudahkah Anda mengembangkan formula yang bagus? Penonton yang mengetahui tentang Longteng Pharmaceutical dan Skin Beauty Water semuanya merespons, dan semua orang dengan suara bulat setuju dengan pernyataan Jiang Shaotian. Ye Bufan masih terlalu muda, jadi mereka lebih percaya pernyataan Jiang Shaotian. Kamu bajingan, kamu sangat tidak tahu malu. Seorang Yimo mengumpat dengan keras. Sebagai manajer umum Longteng Pharmaceutical, dia secara alami mengetahui formula lotion kecantikan kulit dengan sangat baik. Ini sepenuhnya dikembangkan oleh Ye Bufan, apa hubungannya dengan omong kosong Jiang Shaotian itu? Ye Bufan tampak murung, orang ini pergi ke stasiun TV untuk berpura-pura menyedihkan dan membuang air kotor. Tujuan utamanya adalah menggunakan Longteng Pharmaceutical dan formula lotion kecantikan kulit. Berakhir dan bahkan tidak bisa berbicara. Ye Bufan menghiburnya, Bu, jangan marah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini hanya untukku. Suruyue berpikir sejenak, menurutku semuanya tidak sesederhana itu. Kami baru saja menangkapnya by kau kemarin. Grup, hal seperti ini terjadi di acara TV hari ini. Saya kira mungkin Gou Yuanhua yang merencanakan sesuatu. Tidak peduli siapa itu, saya akan membuatnya membayar. Ekspresi dingin melintas di wajah Ye Bufan. Di stasiun TV, Jiang Shaotian menyedihkan dan memfitnah, dan menangis dari waktu ke waktu. Orang ini benar-benar memiliki bakat akting, dan dia membawa suasana pertunjukan mencapai puncaknya hanya dalam 10 menit. Penonton di tempat itu penuh dengan makian, begitu pula orang-orang yang menonton acara TV tersebut. Untuk sementara waktu, suara-suara yang mengutuk Ouyang Lan, Ye Bufan dan Longteng Pharmaceutical sangat besar, hampir melanda seluruh Tiongkok. Akhirnya, pembawa acara berkata, Tuan Jiang, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada penonton? Jiang Shaotian mengambil mikrofon dan berteriak dengan penuh semangat, Ouyang Lan, saya tahu Anda mungkin juga menonton TV. Saya hanya ingin untuk bertanya kepadamu, tidakkah hati nuranimu akan sakit jika kamu memperlakukanku seperti ini? Kata-katanya membuat keseluruhan pertunjukan mencapai klimaks. Ouyang Lan sialan, apakah kamu masih punya hati nurani? Tapi kamu harus punya hati nurani dan mengembalikan formula itu kepada orang lain secepat mungkin. Wanita sialan, jika kamu melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu, bukankah kamu takut? Ditabrak mobil saat Anda keluar. Longteng Pharmaceuticals harus memberi kami penjelasan. Kami tidak bisa membiarkan orang jujur dianiaya. Gou Yuanhua tidak bisa menahan tawa sambil memegang gelas anggur merah di kantor Presiden Grup Yuanhua. Setelah cukup tertawa,
Dia berkata kepada Liu Ping, saya tidak menyangka bahwa bocah tua Jiang Shaotian ini cukup berbakat dalam akting, dan efeknya bagus. Jika saya tidak menulis dialog untuknya secara pribadi, saya akan percaya itu. Sekarang seluruh China ada di sini mengecam Longteng Pharmaceutical, bagaimana Ye Bufan bisa berdiri. Bab 1026, Pembunuhan dan Keheningan. Jiang Shaotian selesai merekam programnya, meninggalkan stasiun TV dengan tongkat, menemukan sudut yang sepi, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Gou Yuanhua. Tuan Gou, saya telah mengikuti instruksi Anda. Berkinerja baik, kata Gou Yuanhua dengan puas. Lalu kapan kamu akan memberiku 10 juta? Jiang Shaotian tampak bersemangat. Petik 2. Jangan khawatir, masalahnya belum selesai. Gou Yuanhua berkata, naik taksi sekarang untuk mencari Ye Bufan dan tanyakan padanya formula lotion kecantikan kulit dan pil Longyang. Mereka tidak bisa memberikannya kepadaku. Lagi pula, jika aku datang ke sini saat ini, mereka tidak diperbolehkan memakanku. Orang ini tahu betul apa yang baru saja dia lakukan, dan itu semua tidak masuk akal. Setelah menuangkan air kotor yang tak terhitung jumlahnya ke Ouyang Lan, datang ke sini saat ini benar-benar menimbulkan masalah. Apa yang kamu takutkan? Itu urusanmu, suka atau tidak. Itu urusan mereka, apakah kamu memberikannya atau tidak. Aku akan mencari wartawan untuk mengikutimu secara diam-diam. Selama mereka berani menyentuhmu, itu akan terjadi, segera diketahui semua orang, dan Ye akan benar-benar hancur saat itu. Bufan dan Longteng Pharmaceuticals. Petik 2. Gou Yuanhua ingin melanjutkan usahanya dan membuat api lagi. Tapi, Jiang Shaotian ragu-ragu, takut dia akan dipukuli jika dia datang. Melihat apa yang dia pikirkan, Gou Yuanhua berkata, jangan takut, saya tidak akan membiarkanmu menderita. Lakukan apa yang saya katakan dan saya akan memberi Anda 10 juta lagi. Sungguh, Anda tidak akan berbohong kepada saya, kan? Jiang Shaotian matanya langsung berbinar. Seperti kata pepatah, uang dapat membuat perbedaan besar. Jika Anda menambahkan 10 juta lagi, itu akan bernilai bahkan beberapa pukulan. Berbohong padamu. Apakah menurutmu aku akan memberimu sejumlah kecil uang? Lakukan saja apa yang aku katakan, dan kamu tidak akan kehilangan 1 sen pun dari 20 juta. Jiang Shaotian mengangguk dengan tergesa-gesa, oke, aku akan melakukan apa yang kamu lakukan berkata segera. Lakukan. Gou Yuanhua memperingatkannya, memberitahunya bagaimana melakukannya, dan kemudian menutup telepon. Ouyang Lan baru saja mematikan TV dengan marah ketika ponsel di sebelahnya berdering. Setelah dilihat-lihat, ternyata masih nomor aneh, tapi berbeda dengan sebelumnya. Setelah menekan tombol jawab, suara Jiang Shaotian datang dari sisi lain, Ouyang Lan, apakah kamu masih mengingatku? Jiang Shaotian, kamu bajingan, kamu melakukan hal yang baik. Bertahun-tahun, Ouyang Lan langsung mengenalinya. Mendengar suara Jiang Shaotian, dia tiba-tiba menjadi marah. Jiang Shaotian berkata sambil tersenyum, Ouyang Lan, kamu sudah kaya sekarang, jadi tidak perlu memperlakukanku seperti ini, kan? Kita adalah suami dan istri selama 100 hari, tapi kamu adalah wanitaku saat itu. Kamu bajingan, apa yang akan kamu lakukan? Beri aku formula pil Longyang dan lotion kecantikan kulit, dan biarkan masalah ini berlalu, jika tidak, Longteng Pharmaceutical akan bangkrut. Kamu bermimpi bahwa formula itu milik Xiao Fan, apa artinya itu ada hubungannya denganmu, Jiang Shaotian? Kamu bajingan, bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Ouyang Lan sangat marah pada sikap tidak tahu malu pihak lain sehingga dia hanya melemparkan air kotor ke stasiun TV dan berbalik untuk meminta formulanya. Bu, jangan marah, serahkan padaku. Kata Ye Bufan sambil mengambil telepon dari Ouyang Lan, aku Ye Bufan, beritahu aku jika kamu punya sesuatu. Formula lotion mempercantik kulit dan Longyang dan, ditambah kompensasi 1 bulan. Saya tidak bisa memberitahu Anda melalui telepon. Kami akan berbicara langsung. Oke, di mana Anda ingin berbicara? Jiang Shaotian sudah siap secara mental. Setuju tanpa ragu-ragu. Aku akan menunggumu di klinik pengobatan kuno setengah jam lagi.
Ye Bufan tidak ingin keluarga Changsun terlibat dalam masalah ini, jadi dia langsung melaporkan alamat klinik pengobatan kuno. Oke, sampai jumpa setengah jam lagi. Setelah menutup telepon, Ouyang Lan berkata dengan gugup, Xiao Fan, Jiang Shaotian itu bajingan busuk. Kamu jangan tertipu olehnya. Kamu tidak boleh memberikan formulanya kepada siapapun, dalam keadaan apapun, dia. Ye Bufan menghiburnya, Bu, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Suru Yue berkata, Jiang Shaotian tahu bahwa kami tidak bisa memberinya formula, tapi dia tetap datang untuk memintanya. Harus ada, menjadi sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Menurutku mengenal Gou Yuanhua, orang itu mungkin akan mencari reporter untuk mengikutinya, dan begitu dia memanfaatkan kesempatan itu, dia akan mencoreng kita, jadi kamu harus berhati-hati dan jangan melakukan apapun dengan santai. Dia takut Ye Bufan akan membunuhnya karena marah. Saya tahu bahwa saya masih harus mengandalkan Jiang Shaotian untuk membersihkan nama kami dan pada saat yang sama membuat iklan besar untuk Longteng Pharmaceutical. Saya pasti tidak akan menyentuhnya. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan meninggalkan rumah putra tertua dan kembali ke klinik medis kuno. Tidak lama setelah dia masuk, sebuah taksi berhenti di depan pintu dan Jiang Shaotian berjalan mendekat. Ye Bufan melihat sekeliling dengan kesadarannya dan menemukan bahwa memang ada beberapa bayangan tersembunyi yang bersembunyi di sudut tidak jauh dari sana. Mereka juga memegang kamera dan peralatan lainnya di tangan mereka. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Gou Yuanhua mengira dia pintar, dan trik kecil kotor seperti itu tidak ada gunanya di depannya. Jiang Shaotian berjalan melewati pintu, melihat sekeliling, dan berteriak dengan arogan, apakah kamu Ye Bufan? Mengetahui bahwa ada begitu banyak reporter yang berjaga di luar, dia tidak terlalu khawatir akan dipukuli. Ye Bufan mengulurkan tangan ke belakang dan menutup pintu, menatapnya dengan mata membara dan bertanya, katakan padaku, siapa yang memintamu melakukannya? Jiang Shaotian merasa pusing dalam pikirannya dan benar-benar kehilangan kesadaran. 10 menit kemudian, dia meninggalkan klinik medis kuno. Setelah keluar, kepalanya terbentur keras. Dia sangat pusing sekarang sehingga dia tidak dapat mengingat beberapa hal. Dia hanya tahu bahwa Ye Bufan pada akhirnya menolaknya. Berapapun jumlahnya, ayo dapatkan 20 jutanya dulu. Meski pertemuan ini berbeda dari yang dia harapkan, dia akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Gou Yuanhua. Saya menemukan taksi lain, masuk dan pergi dari sini. Begitu dia pergi, bayangan hitam melintas di langit malam dan mengikutinya dari kejauhan, tidak lebih lambat dari taksi. Setelah masuk ke dalam mobil, Jiang Shaotian menelepon nomor telepon Gou Yuanhua lagi, dan keduanya sepakat untuk bertemu di taman di tengah ibu kota kekaisaran. Saat itu hampir larut malam, dan semua orang yang menikmati udara sejuk di taman telah pergi, dan lingkungan sekitar sangat sepi. Begitu dia tiba di tempat yang disepakati, bayangan gelap muncul, dan sosok Liu Ping muncul di depannya. Apakah masalahnya sudah selesai? Liu Ping bertanya dengan suara rendah. Selesai. Sesuai instruksi Tuan Gou, saya baru saja pergi ke klinik medis kuno. Saya bertemu Ye Bufan dan menanyakan formula lotion kecantikan kulit dan pil Longyang. Jiang Shaotian tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Apakah dia memberitahumu hal lain? Tidak, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa memberiku formulanya. Dia tidak marah padamu. Tidak, sikapnya sangat tenang, dan aku sangat terkejut tentang. Jiang Shaotian berkata dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Gou baru saja meminta Anda untuk membawakan saya uang. Kapan Anda akan memberikannya kepada saya? Berpikir bahwa dia akan segera mendapatkan 20 juta, orang ini begitu bersemangat hingga jantungnya berdetak lebih cepat. Masalahnya belum selesai, dan saya belum bisa memberikan uangnya. Jiang Shaotian sedikit cemas, mengapa belum selesai? Saya telah melakukan semuanya sesuai instruksi Tuan Gou. Besok pagi, Longteng Pharmaceutical dan Ye Bufan pasti akan menjadi terkenal. Masih ada satu langkah terakhir lagi. Kamu harus melakukannya. Seringai muncul di bibir Liu Ping. Jiang Shaotian berkata dengan penuh semangat, kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan?
Pergilah ke neraka. Setelah Liu Ping mengatakan itu, dia menyerang seperti kilat dan mematahkan lehernya dengan sekali klik. Mata Jiang Shaotian tiba-tiba melebar, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Dia tidak menyangka dia akan mati seperti ini sebelum dia mendapatkan uang. Bab 1027 Konferensi Pers. Liu Ping melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Jiang Shaotian ke tanah dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan lihat aku seperti itu. Sekarang kamu sudah mati, semua orang akan mengira Longteng Pharmaceutical dan Ye Bufan yang melakukannya. Adalah misimu untuk tidak memberi mereka kesempatan untuk berdiri. Adapun 20 juta milikmu, aku akan bakar ini untukmu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponsel Jiang Shaotian, mengambil beberapa foto mayat, lalu pergi. Setelah dia pergi, taman menjadi sunyi lagi. Setelah beberapa saat, sosok berbaju hitam lainnya muncul di tempat Jiang Shaotian dibunuh. Kalian layak melawan bos. Setelah mengatakan itu, dia menghilang lagi. Tidak lama kemudian, sirene berbunyi di luar taman, dan kemudian selusin polisi keamanan berseragam bergegas masuk dari luar dan segera menutup tempat kejadian. Beberapa menit kemudian, Liu Yun kembali ke klinik medis kuno. Bos, seperti yang Anda duga, orang itu sudah mati. Dia dibunuh dan dibungkam di sana. Seluruh prosesnya ada di kamera. Petik 2. Ternyata ketika Jiang Shaotian meninggalkan sekte medis kuno, Ye Bufan sudah menebak hasilnya dan meminta Liu Yun untuk mengikutinya secara diam-diam. Liu Yun awalnya adalah seorang ninja dari negara anjing besar. Keterampilan sembunyi-sembunyinya benar-benar terbaik, dan dia tidak ditemukan oleh siapapun sepanjang perjalanannya. Ye Bufan menyalakan kamera, dan efek rekamannya sangat bagus. Percakapan antara Liu Ping dan Jiang Shaotian terekam dengan jelas, dan proses pembunuhan juga terekam dengan jelas. Ya, hal ini sudah cukup. Ye Bufan meletakkan kameranya dan memanggil An Yimo, siarkan berita ini kepada masyarakat melalui Departemen Hubungan Masyarakat Longteng Pharmaceutical. Pada jam 9 besok pagi, kita akan berada di gedung Baikao Group, mengadakan konferensi pers untuk media. Seorang Yimo bertanya dengan heran, konferensi pers diadakan dan semuanya telah diselesaikan. Ya, sudah diselesaikan. Kata Ye Bufan dengan pasti. Aku mengerti, ayo segera buat pengaturannya. Seorang Yimo menutup telepon setelah mengatakan itu. Saat ini, seluruh internet Tiongkok sedang ramai. Berbagai forum dan bar postingan penuh dengan kecaman terhadap Longteng Pharmaceuticals dan penghinaan terhadap Ye Bufan dan Ouyang Lan. Pada saat yang sama, berita terkait mereka juga menduduki headline pencarian panas di situs-situs besar. Untuk sementara waktu, Longteng Pharmaceutical menjadi yang terdepan dalam opini publik dan menjadi incaran ribuan orang. Tepat ketika banyak netizen yang mengeluh tentang Jiang Shaotian dan mengkritik Longteng Pharmaceutical, pemberitahuan untuk mengadakan konferensi pers muncul di situs resmi Longteng Pharmaceutical. Kamu berani mengadakan konferensi pers saat ini? Saya akan memeriksanya besok. Saya harus membiarkan Longteng Pharmaceutical memberikan penjelasan kepada semua orang. Kamu sangat tidak tahu malu. Bahkan formulanya dicuri. Saya pikir Longteng Pharmaceutical masih memiliki mengapa Anda berani memberitahu semua orang. Semua orang akan pergi ke konferensi pers besok. Kita harus mencari keadilan untuk Jiang Shaotian. Gou Yuanhua melihat ke layar komputer yang ramai di kantor Presiden Grup Yuanhua, wajahnya penuh kebanggaan. Nak, bermainlah denganku. Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu gerakan jariku. Saat ini, pintu terbuka dan Liu Ping masuk dari luar. Gou Yuanhua bertanya, bagaimana kabarnya? Kami menyelesaikan masalah Jiang Shaotian, menelepon polisi pada saat yang sama, dan mengirim foto-foto itu ke beberapa selebritas internet. Saya yakin tidak akan lama lagi berita pembunuhan Jiang Shaotian akan muncul, akan dirilis. Tersebar ke seluruh internet. Bagus sekali, Jiang Shaotian sudah mati, masalah ini tidak akan pernah terbukti, dan Longteng Pharmaceutical tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Gou Yuanhua tertawa bangga setelah mengatakan ini. Liu Ping berkata, apakah Anda membutuhkan saya untuk mencari lebih banyak pasukan angkatan laut untuk menambah bahan bakar ke api di internet? Katakan saja Ye Bufan membunuh Jiang Shaotian.
Gou Yuanhua melambaikan tangannya, tidak perlu. Bahkan sudah sangat jelas sekarang orang bodoh akan mengira itu buatan Ye Bufan. Sebaliknya, jika kita berbuat terlalu banyak, kita akan meninggalkan lubang dan kita hanya perlu menunggu dan melihat. Saat ini, muncul pesan di layar komputer bahwa Longteng Pharmaceutical sedang bersiap mengadakan konferensi pers besok pagi. Mengadakan konferensi pers. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Gou Yuanhua menunjukkan senyum jahat lainnya di wajahnya dan berkata kepada Liu Ping, atur beberapa reporter dan pastikan konferensi pers mereka berlangsung meriah besok. Petik 2. Tahu, Liu Ping setuju, berbalik dan mundur. Begitu dia pergi, Gou Yuanhua melakukan panggilan video, dan layar besar di dinding menyala, dan pria kulit putih gemuk itu muncul di layar lagi. Bos, saya sudah mengambil beberapa tindakan hari ini. Tindakan ini telah mencapai hasil yang sangat baik. Saya yakin besok Longteng Pharmaceutical akan menjadi terkenal di Tiongkok, dan tidak lama lagi akan ditutup. Gou Yuanhua memasang ekspresi tersanjung di wajahnya, seperti seekor anjing pesek yang meminta pujian dari tuannya. Pria gemuk bertubuh besar itu akhirnya mengangguk puas, tetapi Anda belum berbuat cukup. Anda harus mendapatkan beberapa formula di tangan Longteng Pharmaceutical. Selama kita mendapatkan benda itu, akan ada uang yang tidak ada habisnya dan uang kertas yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Jangan khawatir bos, aku akan menemukan caranya. Gou Yuanhua mengucapkan beberapa patah kata lagi dan kemudian menutup telepon. Pintu terbuka dan Liu Ping masuk dari luar. Saya sudah membuat pengaturan. Reporter kami akan menghadiri konferensi pers besok. Manfaatkan setiap kesempatan. Farmasi terlihat buruk. Petik 2. Saya yakin lusa, Longteng Pharmaceutical akan segera tutup. Tapi ini belum cukup, kita harus mendapatkan formulanya. Gou Yuanhua mengetukkan jarinya ke meja saat dia berbicara, lalu berkata, dalam hal ini, kamu segera membawa seseorang ke Jiangbei dan menangkap gadis kecil bernama Ouyang Jing itu. Petik 2. Dengan sandera di tangan, saya tidak percaya Ye Bufan tidak akan menyerahkan formulanya. Petik 2. Ya, Liu Ping setuju, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Keesokan paginya, ruang konferensi gedung grup Baikau yang beranggotakan 1.000 orang. Baru saja lewat pukul 8, sudah ramai dikunjungi ketua di depan panggung. Para reporter dari seluruh media besar sudah bersiap. Siap menunggu untuk mengambil materi berita langsung setelah konferensi pers dimulai. Selusin anggota staf masuk ke tempat tersebut bersama-sama. Yang mengejutkan orang adalah ada orang lain berseragam, Du Hongpeng, wakil direktur Departemen Kepolisian Distrik Dongcheng. Duduk di sana bersama Du Hongpeng dan An Yimo. Konferensi dipandu oleh An Yimo. Dia menepuk mikrofon dan berkata, semuanya, harap diam. Konferensi pers Longteng Pharmaceutical kami telah resmi dimulai. Mendengar perkataannya, adegan itu langsung terdiam. Kemudian, An Yimo memberikan penjelasan detail tentang kampanye kotor Jiang Shaotian terhadap Longteng Pharmaceutical tadi malam, dan akhirnya berkata, saya ingin menekankan lagi bahwa lotion perawatan kulit kami dan Longteng Farmasi Formula yang dan dikembangkan sepenuhnya secara mandiri oleh ketuanya, Tuan Ye Bufan. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun, dan ini bukan resep rahasia leluhur keluarga Jiang. Setelah dia selesai berbicara, tiba waktunya untuk menjawab pertanyaan. Dia memandang ke arah hadirin dan berkata, oke, saya sudah menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepada mereka. Petik 2. Saya punya pertanyaan. Petik 2. Seorang reporter muda berusia 20-an bersiap dengan baik dan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Reporter muda itu berkata, saya Feng Jin, reporter dari Imperial Daily. Saya ingin bertanya, mengapa Mes Ouyang Lan tidak datang ke konferensi pers hari ini? Apakah karena hati nurani yang bersalah saya tidak berani datang menemui Anda? Tapi saya pikir dia harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Petik 2. Bab 1028, respon kuat. Jelaskan. Ibuku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Jawabannya kali ini adalah Ye Bufan,
dengan tampilan yang sangat kuat dan mendominasi di sekujur tubuhnya. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak lembut dan lembut itu bisa menjadi begitu kuat. Feng Jin tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sesuai dengan seleranya, dan semakin banyak hal yang bisa dia tangkap. Dia adalah salah satu reporter yang diatur sebelumnya oleh Gou Yuanhua. Jika masalah ini selesai, dia akan memiliki banyak uang di sakunya. Ketua Ye, apakah Anda terlalu penindas? Apakah Anda ingin mengandalkan kekuatan Longteng Pharmaceutical untuk menindas orang jujur? Kalimat singkat ini memperjelas identitas Ketua Ye Bufan, dan pada saat yang sama mengklasifikasikan Jiang Shaotian sebagai orang yang jujur. Jujur? Apakah menurutmu Jiang Shaotian adalah orang yang jujur? Ye Bufan tersenyum dingin dan memandang wakil direktur Du Hongpeng di sebelahnya. Direktur Du, terserah Anda untuk memperkenalkan orang jujur ini kepada semua orang. Untuk mengadakan konferensi pers hari ini, dia secara khusus mengundang wakil direktur Departemen Kepolisian, yang akan lebih meyakinkan. Du Hongpeng, yang mampu membantu Ye Bufan, tidak berani bersikap samar sama sekali dan melakukan semua yang diperintahkan kepadanya dengan sangat baik. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Du Hongpeng, Wakil Direktur Kantor Polisi Distrik Dongcheng di Ibu Kota Kekaisaran. Izinkan saya memberitahu Anda tentang asal-usul Jiang Shaotian. Memang benar pria ini berasal dari kota Jiangnan, tapi dia jelas bukan orang yang jujur. Du Hongpeng berkata, lalu saya mengambil beberapa kertas A4 di depan meja dan mengangkatnya untuk ditunjukkan kepada semua orang. Ini hasil pertanyaan saya barusan. Jiang Shaotian telah dihukum 5 kali karena berkelahi, 8 kali karena meminta prostitusi, dan 19 kali karena berjudi. Selama periode ini, dia juga melakukan 3 kali pernikahan dengan banyak wanita. Ini membingungkan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa memeriksanya secara detail. Setelah mendengar perkataannya, beberapa wartawan yang berada di barisan depan mengulurkan tangan dan mengambil kertas A4 tersebut. Saya melihat dengan jelas catatan ilegalnya selama bertahun-tahun dicatat. Meskipun dia tidak pernah melakukan kejahatan besar, dia terus melakukan kejahatan kecil. Prostitusi, tawuran, dan perjudian merupakan hal yang lumrah, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan semakin kacau. Di bawah kertas A4 terdapat stempel resmi Departemen Kepolisian Kota Kekaisaran, yang membuktikan keaslian dokumen ini. Penonton gempar. Materi ini jelas membalikkan citra yang dibangun Jiang Shaotian di acara TV tadi malam. Segala sesuatu tentang kejujuran dan menanggung penghinaan adalah palsu, yang membuat orang merasa marah karena telah ditipu. Ada apa? Mungkinkah dia hanya berpura-pura tadi malam? Aku hampir tertipu olehnya. Ada apa? Dia punya catatan buruk. Bagaimana dia bisa menjadi orang jujur? Dia hanyalah sampah masyarakat. Omong kosong pekerja konstruksi, ini adalah Hooligan Bao, berpura-pura menjadi menyedihkan hanya untuk memenangkan simpati semua orang, itu benar-benar penuh kebencian. 2. Feng Jin memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Ye Bufan memulai dengan sikap mendominasi dan membalikkan arah angin opini publik. Ini jelas di luar dugaannya, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Saat ini, reporter parubaya lain di sebelahnya berbicara. Ketua Ye, saya yakin materi yang diberikan oleh Direktur Du adalah benar, tetapi ini tidak berarti apa-apa. Tidak peduli apa yang dilakukan Jiang Shaotian sebelumnya, dia sekarang bekerja di lokasi konstruksi, begitu pula kakinya yang patah. Itu benar, itu tidak mungkin palsu. Namanya Lu Ziong, dan dia juga salah satu reporter yang diatur oleh Gou Yuanhua. Ketika dia melihat situasinya semakin tidak terkendali, dia segera berdiri dan mencoba membalikkan keadaan. Apakah yang Anda bicarakan tentang kakinya? Saya tidak tahu persis bagaimana kakinya patah, tapi saya yakin kakinya tidak patah di lokasi konstruksi. Sebagai wakil direktur Departemen Kepolisian, Du Hongpeng memiliki aura yang kuat. Dia mengambil remote control di atas meja dan menekannya, dan layar lebar di tempat tersebut menyala. Semuanya, silakan lihat.
Ini adalah data video yang kami ambil. Jiang Shaotian pernah bekerja di lokasi konstruksi di ibu kota kekaisaran sebelumnya. Tapi kinerja tidak bagus. Dia sering memancing selama 3 hari dan memposting di internet selama 2 hari. Ini adalah video dia saat pulang kerja kemarin, tungkai dan kakinya masih utuh tanpa ada tanda-tanda cedera. Setelah jeda, dia menekan remote control lagi, dan video lain diputar. Kali ini gambarnya adalah dari ruang tamu mahjong. Saat bermain, Du Hongpeng memperkenalkan, kami menyelidiki ruang perjudian mahjong tadi malam, dan Jiang Shaotian berjudi di sini tadi malam. Dilihat dari situasi saat itu, tungkai dan kakinya masih utuh, tanpa ada tanda-tanda cedera. Adapun dia masih belum jelas bagaimana kaki yang terluka itu bisa muncul, tapi ada satu hal yang bisa membuktikan bahwa dia memang berbohong. Sial, apakah perkataan orang ini benar? Bahkan patah kaki itu bohong pemeran. Petik 2. Bukankah ini normal? Seberapa besar integritas yang dikatakan oleh seorang pria yang makan, minum, pelacur, dan berjudi? Itu sangat penuh kebencian kawan. Ada keributan lain di tempat kejadian, dan semua orang mencela Jiang Shaotian. Bagaimanapun, sebagian besar orang datang dengan hati yang adil, dan hanya ada 2 reporter yang diatur oleh Gou Yuanhua sebelumnya. Melihat situasinya semakin buruk, Feng Jin segera berkata lagi, Ketua Ye, meskipun Jiang Shaotian memiliki catatan buruk, saya tidak tahu bagaimana kaki itu terluka. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan formula lotion kecantikan kulit dan Long Yangdan. Mengenai hubungannya, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa benda ini dikembangkan oleh Anda dan bukan formula leluhur Jiang Shaotian? Saya juga punya bukti untuk membuktikannya. Du Hongpeng mengambil kertas A4 yang sudah disiapkan lagi, dan mau tidak mau mengaguminya secara diam-diam. Ye Bufan terlihat muda, namun pemikirannya sangat teliti, seolah-olah dia sudah memperhitungkan dengan tepat di mana lawan akan menyerang. Dia telah menyiapkan berbagai bukti sebelumnya, dan sekarang semuanya digunakan. Ini adalah informasi pendaftaran rumah tangga Jiang Shaotian, yang meliputi ayahnya, kakeknya, dan bahkan kakek dan kakek buyutnya. Menurut hasil penyelidikan kami, tidak ada seorang pun dari generasi ke-8 keluarga Jiang Shaotian yang pernah berpraktik kedokteran, dan mereka tidak bahkan berhubungan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Apa yang disebut nenek moyang medis kerajaan tidak ada sama sekali, dan tidak mungkin ada rahasia keluarga apapun. Itu benar lagi. Jiang Shaotian, bajingan ini, ternyata menjadi kambing hitam bagi Ouyang Lan, dan dia bahkan mengatakan bahwa seseorang mencuri formula leluhurnya, yang jelas-jelas dikembangkan oleh Dr. Ye. Sendiri untuk menjaga mataku tetap terbuka di masa depan. Melihat serangannya dibalas satu demi satu, Feng Jin tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan pembunuhan terakhirnya. Dia tersenyum dingin, sejauh yang saya tahu, Jiang Shaotian pergi ke klinik medis kuno untuk menemui Ketua Ye tadi malam. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Singkatnya, hasil akhirnya adalah kita putus dalam hubungan yang buruk. Tidak. Lama setelah dia keluar, dia berada di tengah jalan. Seseorang terbunuh di taman. Meskipun polisi belum menemukan pembunuhnya, saya rasa semua orang tahu yang sebenarnya generasi. Lagi pula, tidak ada bukti. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Feng Jin tidak menyangka bahwa bukti yang disiapkan oleh Ye Bufan sudah cukup dan rutinitas yang telah dia persiapkan sebelumnya tidak ada gunanya. Dia hanya bisa mengubah pendekatannya, mulai dengan kematian Jiang Shaotian, dan melemparkan air kotor ke pihak lain dengan tuduhan tidak berdasar. Bagaimanapun, kematian adalah masalah besar, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan simpati semua orang. Bab 1029, Pembalikan berkelanjutan. Benar saja, ini segera menarik perhatian banyak orang yang hadir tidak mengetahui bahwa Jiang Shaotian telah meninggal. Apa? Jiang Shaotian sudah mati. Mengapa dia mati mendadak saat ini? Bagaimana dia mati? Dia dibunuh. Siapa yang ingin membunuhnya? Dia meninggal setelah kembali dari klinik medis kuno. Apakah Anda perlu mengatakannya itu? Saya mendengar bahwa Jiang Shaotian pergi ke Ye Bufan untuk meminta formula setelah dia keluar dari stasiun TV. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan itu? Pada saat ini,
orang tidak lagi memperhatikan apakah Jiang Shaotian buruk catatan atau apakah dia berbohong. Semua perhatian tertuju padanya, memfokuskan semua upayanya pada bagaimana dia meninggal. Melihat situasi ini, senyuman muncul di bibir Feng Jin. Menyerang saat setrika masih panas, dia menyerang lagi. Ketua Ye, bukannya saya tidak percaya dengan bukti yang baru saja Anda berikan, tapi menurut saya kekuatan Longteng Pharmaceutical cukup untuk mengubah banyak hal di Tiongkok. Apakah Jiang Shaotian memiliki catatan buruk, atau dia adalah orang yang disalahkan? Setelah kematiannya, ini tidak mudah untuk ditentukan. Menurut saya bukti yang Anda berikan tidak terlalu meyakinkan. Sebagai orang media, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencari tahu kebenaran dari masalah tersebut. Terdengar, tapi dia langsung membalikkannya. Setelah melihat bukti yang Ye Bufan dan Du Hongpeng berikan sebelumnya, segalanya tiba-tiba terbalik. Ya, uang dapat membuat perbedaan besar. Ini adalah perusahaan besar yang bernilai miliaran. Jika Anda mengatakannya seperti ini, saya juga berpikir bahwa Jiang Shaotian hanyalah seorang pekerja konstruksi dan terlalu lemah di depan Longteng Pharmaceutical. Ya, teknologi sekarang sudah sangat maju sehingga video pun bisa dipalsukan, kepala bisa diganti, dan saya tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Sebagian besar orang-orang yang hadir adalah orang-orang biasa, dan mereka tidak terlalu bertekad. Keyakinan dan kognisi Feng Jin, dan langkah Feng Jin, banyak orang langsung mempertanyakan bukti yang baru saja disampaikan oleh Du Hongpeng. Ye Bufan tidak panik sama sekali dan sepertinya sudah siap untuk ini. Dia memandang Feng Jin dan tersenyum dingin, tidak meyakinkan, kan? Menurutmu apa yang bisa dianggap meyakinkan? Feng Jin berkata, kecuali Jiang Shaotian sendiri mengakuinya. Lu Ziong juga berkata, ya, tidak ada Jiang Shaotian di sini, semuanya adalah pendapat Anda, dan itu tidak layak dipercaya. Mereka berdua sangat yakin bahwa Jiang Shaotian sudah mati, dan orang mati tidak bisa bicara seperti ini. Ayolah, Longteng Pharmaceutical tidak punya kesempatan untuk membersihkan namanya. Di kantor Presiden Grup Yuanhua, Gou Yuanhua sedang duduk di mejanya, menonton video langsung yang dikirim kembali oleh seseorang, tersenyum semakin bangga. Sepertinya dua orang yang dicari Liu Ping cukup bagus dan cukup mampu menyerang. Ye Bufan, orang-orangnya sudah mati sekarang. Kamu bahkan tidak bisa membersihkan diri dengan melompat ke Sungai Kuning. Tidak ada kesempatan untuk membersihkan namamu. Ikuti aku. Aku ingin berkelahi dengan seseorang, tapi kamu masih tertinggal jauh. Aku makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Orang ini sedang duduk sendirian di kantor dan berbicara pada dirinya sendiri, tertawa bangga waktu demi waktu. Di dalam tempat tersebut, Ye Bufan tersenyum dingin. Jika Jiang Shaotian ingin mengatakannya sendiri, maka saya akan membiarkan dia memberitahu Anda sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menekan remote control Shaotian muncul di layar. Setelah saya keluar dari kasino, saya dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke grup Yuanhua. Gou Yuanhua dari grup Yuanhua lah yang memberi saya 10 juta dan meminta saya pergi ke stasiun TV untuk mendiskreditkan Longteng Pharmaceutical dan Ouyang Lan. Kakiku dipatahkan oleh Gou Yuanhua. Tujuannya adalah untuk berpura-pura menyedihkan dan memenangkan simpati lebih banyak orang. Dialah yang memintaku untuk datang dan memintamu untuk itu, rumusnya. Asal saya datang, saya akan tambah 10 juta lagi. Tujuannya adalah mendiskreditkan sepenuhnya Longteng Pharmaceutical. Nenek moyang kita sudah 8 generasi tidak menjadi dokter, dan tidak ada resep rahasia yang diturunkan dari nenek moyang kita. Semuanya omong kosong. Akulah yang meninggalkan istriku dan meninggalkan Ouyang Lan. Bukan dia yang menendang dia keluar. Akulah yang merasa kasihan padanya, bukan dia. Maafkan aku. Jiang Shaotian terus berbicara di layar, menceritakan kebenaran masalahnya. Dia memberikan jawaban atas pertanyaan semua orang tadi. Saat ini, seluruh ruang konferensi benar-benar mendidih. Jadi memang seperti ini. Orang ini sendiri yang mengakuinya. Bajingan yang menelantarkan istrinya berbalik dan menyiramkan air kotor ke orang lain. Sungguh tidak tahu malu. Yang paling tidak tahu malu adalah Gou Yuanhua. Ini anjing jenis apakah ini?
Dia bahkan bisa melakukan hal-hal kotor seperti itu. Saya telah mendengar tentang grup Yuanhua sejak lama. Ia dikenal sebagai hati nurani barat, dan Gou Yuanhua adalah anjing yang menjilat akan merugikan grup Longteng. Perusahaan nasional China kita. Melihat situasi di depan mereka, Feng Jin dan Lu Ziong sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Bufan masih memegang video ini di tangannya. Mereka mengatakan Jiang Shaotian harus mengakuinya secara pribadi agar dapat meyakinkan, tetapi dalam sekejap, mereka mengeluarkannya. Di grup Yuanhua, Gou Yuanhua membanting gelas anggur merah di tangannya ke tanah. Bajingan ini, kapan dia mengatakan ini? Bagaimana dia mengatakan semua ini? Terlihat bahwa video ini direkam oleh Jiang Shaotian setelah memasuki sekolah kedokteran kuno menusuknya sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tahukah dia bahwa dia akan membunuhnya? Jadi dia memberitahu Ye Bufan semuanya sebelumnya. Ye Bufan melihat reaksi semua orang dengan cibiran di bibirnya. Jika Gou Yuanhua hanya pergi ke stasiun TV dan itu sudah cukup, dia mungkin masih mendapat masalah. Tapi orang ini mengira dia pintar dan ingin melangkah lebih jauh dan meminta Jiang Shaotian datang untuk meminta formulanya. Bagaimana pihak lain bisa menyembunyikan rahasianya di bawah teknik yang menggetarkan jiwanya? Oke. Semuanya, tenanglah. Seorang Yimo berteriak ke mikrofon, semuanya, kebenarannya harus jelas sekarang, jadi masalah apa lagi yang ada? Saya punya masalah. Feng Jin tidak mau mendapatkan 50 won baru saja terbang dan berkata lagi, saya pikir ada yang salah dengan video ini. Sulit bagi orang untuk mempercayainya. Petik 2. Semuanya berpikir, mengapa Jiang Shaotian mengambil inisiatif untuk apakah Anda mengatakan semua hal ini? Juga, siapa yang merekam video ini? Ketika dia mengatakan ini, banyak orang merasa ada sesuatu yang salah. Video itu memang apa yang dikatakan Jiang Shaotian, tetapi di bawah apa keadaan apakah ini dikatakan? Seperti yang dikatakan, Jiang Shaotian bukanlah orang gila, mengapa dia memberitahu Ye Bufan semua ini? Tidak mau kalah, Lu Ziong berkata, jadi menurut saya video ini sangat bermasalah. Jiang Shaotian mungkin terpaksa mengatakannya oleh Anda, dan itu bukanlah kebenarannya. Feng Jin menindaklanjuti dan berkata, itu bukan hanya kebenaran, saya pikir ini adalah Longteng Pharmaceutical yang sengaja mencoreng grup Yuanhua, atau mencoba mencari seseorang untuk disalahkan. Singkatnya, ini adalah serangan pribadi yang telanjang terhadap Tuan Gou. Kedua orang itu bernyanyi bersama, dan adegan menjadi heboh kembali. Banyak orang merasa bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Video ini kemungkinan besar memiliki latar belakang khusus, mungkin direkam di bawah tekanan Ye Bufan. Bagus sekali, aku tidak menghabiskan uang untuk memelihara kalian berdua dengan sia-sia. Di sisi lain video, Gou Yuanhua dengan bersemangat mengayunkan tinjunya, amarahnya berubah menjadi kegembiraan. Menghadapi pertanyaan rumit seperti itu, pasti akan sulit bagi Ye Bufan untuk menjelaskannya, dan ada ruang untuk penebusan dalam formulir. Bab 1030 Periklanan Gratis. Feng Jin dan Lu Ziong memandang ke panggung dengan wajah bangga, berpikir bahwa di bawah serangan sengit mereka, pihak lain pasti panik kali ini. Sayangnya mereka kecewa. Ye Bufan masih terlihat tenang, seolah semuanya sesuai ekspektasinya. Menurutmu video ini tidak cukup? Lalu aku akan menunjukkan kepadamu satu lagi. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, layar besar berkedip lagi, dan video lain diputar, yang merupakan adegan percakapan antara Liu Ping dan Jiang Shaotian. Apakah masalahnya sudah selesai? Sudah selesai. Sesuai instruksi Tuan Gou, saya baru saja pergi menemui Ye Bufan di klinik medis kuno dan menanyakan formula losion kecantikan kulit dan pil Longyang. Saya mendengar semuanya, yang hadir terpana dengan percakapan antara dua orang itu. Tampaknya apa yang dikatakan Ye Bufan sebelumnya benar sekali. Di kantor CEO, Gou Yuanhua, yang baru saja duduk, melompat, sialan, apa yang terjadi? Bagaimana bajingan Liu Ping itu bisa direkam? Dia sangat jelas tentang keterampilan Liu Ping, yang sangat menakutkan menurut legenda, ia telah mencapai tahap awal tingkat surga. Tapi untuk Master Super seperti itu, terlalu menakutkan untuk direkam tanpa ada yang mengetahuinya. Sebagai dalang di balik layar,
Ia tahu betul betapa seriusnya video ini jika ditayangkan, namun sayangnya sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Videonya sangat singkat. Setelah percakapan sederhana, Liu Ping tiba-tiba mengambil tindakan dan mematahkan leher Jiang Shaotian, yang juga menjelaskan penyebab kematiannya kepada semua orang yang hadir. Jangan lihat aku seperti itu. Sekarang kamu sudah mati, semua orang akan mengira Longteng Pharmaceutical dan Ye Bufan yang melakukannya. Adalah misimu untuk tidak memberi mereka kesempatan untuk berdiri. Adapun 20 juta milikmu, aku akan bakar itu untukmu. Pengakuan Liu Ping segera menjadi bukti yang tak terbantahkan setelah diputar, sepenuhnya membenarkan kesalahan grup Yuanhua, dan pada saat yang sama, juga membersihkan Longteng Pharmaceutical dan Ye Bufan. Kematian Jiang Shaotian sepenuhnya dibingkai. Semua yang dia katakan sebelumnya adalah salah, dan semua yang dia lakukan adalah salah. Usai video diputar, orang yang hadir langsung meledak. Grup Yuanhua sialan itu benar-benar melakukan hal gila. Mereka memperlakukan semua orang seperti monyet. Bukan, itu sangat menipu. Kita hampir salah paham tentang orang baik. Bajingan itu Jiang Shaotian, karena kian melakukannya segalanya dan akhirnya kehilangan nyawanya sendiri. Dia pantas mati. Gou Yuanhua adalah orang terburuk. Dia melakukan begitu banyak hal kotor sambil bersembunyi di belakang. Dia harus bertanggung jawab. Melihat situasi ini, Gou Yuanhua tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya, mengambil buku catatan di mejanya dan melemparkannya ke tanah. Kamu bajingan, Ye Bufan, tunggu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Awalnya aku mengira semuanya terkendali, aku pasti menang, dan aku pasti bisa menjatuhkan Longteng Pharmaceutical. Tanpa diduga, alih-alih berhasil pada akhirnya, dia justru malah terbakar dan menembak dirinya sendiri di kaki. Grup Yuanhua tidak memiliki reputasi yang baik di Tiongkok sebelumnya, tetapi sekarang mereka hanya akan menambah masalah dan dikritik oleh ribuan orang. Oke, semuanya, diamlah sebentar. Konferensi pers akan dilanjutkan. Seorang Yimo menjaga ketertiban, dan suasana menjadi sunyi lagi. Ye Bufan tersenyum dingin dan memandang Feng Jin dan Lu Ziong, dua orang media senior. Apakah menurut Anda ini adalah kebenarannya sekarang? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Saya, buktinya tidak dapat disangkal, bahkan jika keduanya dari mereka menundukkan kepala, otakku tidak dapat lagi menemukan celah apapun. Tuan Ye, saya minta maaf. Saya akui kami telah salah memahami Anda sebelumnya, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab kami sebagai awak media, dan kami meminta maaf kepada Anda. Reaksi Lu Ziong sangat cepat situasinya, dia segera mengubah pendiriannya. Meskipun 500.000 yuan menggiurkan, lebih penting untuk melindungi diri Anda sendiri. Jika Anda melanjutkan, Anda mungkin akan terlibat. Feng Jin jelas menyadari hal ini, dan berkata, "Ya, Ketua Ye, itu adalah tanggung jawab kami sebelumnya. Mohon maafkan saya, Tuan. Tidak keberatan. Itu tanggung jawab kami, demi kebenaran, apa yang Anda katakan adalah benar bagus." Pada titik ini, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Beritahu semuanya, seberapa besar manfaat yang diberikan Gou Yuanhua kepada Anda untuk mencoba yang terbaik untuk mendiskreditkan Longteng Pharmaceutical. Benarkah? Kedua orang ini juga disuap. Sebagai seorang reporter, sungguh menyedihkan jika Anda tidak menggali kebenaran dan melakukan apapun demi uang. Dengan begitu banyak reporter yang hadir, merekalah yang memiliki masalah paling besar, dan mereka selalu berbicara mewakili Yuanhua Group, bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Melihat semua orang yang hadir menatapnya, kilatan kepanikan melintas di mata Feng Jin. Saat dia hendak menyangkalnya, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan kemudian dia berkata, "Gou Yuanhua berjanji akan memberi kita masing-masing keuntungan 500.000 yuan ketika masalah ini selesai." Dia, rekan satu tim babi, tiba-tiba mengakuinya saat ini. Benar saja, orang-orang yang hadir langsung menjadi marah. Bunuh dia, bunuh dua reporter berhati hitam ini. Dengan raungan, semua orang yang hadir segera bergegas ke arah mereka, dan tinju serta tendangan jatuh seperti tetesan air hujan. Banyak penjaga keamanan diatur di tempat tersebut,
tetapi tanpa perintah Ye Bufan, orang-orang ini tidak akan peduli dengan kedua orang ini. Ah! Tolong, tolong, tolong. Di bawah kepungan kerumunan, kedua orang itu terus berteriak kesakitan. Melihat pemukulan hampir selesai, dia tidak bisa membiarkan siapapun mati di sini. Ye Bufan melambaikan tangannya kepada Du Hongpeng, Direktur Du, saya serahkan kedua orang ini kepada Anda. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Anda hanya hasil. Du Hongpeng tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke kerumunan dengan beberapa polisi keamanan dan menyeret kedua orang itu keluar. Dalam sekejap, mereka berdua dipukuli hingga hidung dan wajah mereka memar dan bengkak, seperti kepala babi, dan pakaian mereka dirobek satu persatu. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Meskipun mereka diborgol dengan dingin, Feng Jin dan Lu Ziong menghela nafas lega. Bagaimanapun, nyawa mereka akhirnya terselamatkan. Saat itu, mereka sangat khawatir akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang ini. Adegannya sangat kacau dan penonton heboh. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, kematian mereka akan sia-sia. Mereka kemudian diseret keluar dari tempat tersebut oleh polisi keamanan, dan konferensi pers kembali normal. Semuanya, diamlah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Suara Ye Bufan tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang, dan pemandangan yang semula kacau segera menjadi sunyi. Aku ingin menceritakan kisah nyata, ucap Ye Bufan sambil menceritakan pengalaman masa kecilnya, mulai dari diadopsi oleh Ouyang Lan, hingga berakhir saat ia masuk perguruan tinggi. Akhirnya, dia berkata, di mata saya, Ouyang Lan adalah wanita terhebat di Tiongkok. Meskipun saya telah menemukan ibu kandung saya sekarang, saya akan tetap menjadi putra Ouyang Lan dalam hidup ini dan tidak akan pernah berubah. Begitu dia selesai berbicara, penonton memberikan tepuk tangan meriah, dan banyak orang yang meneteskan air mata mendengar ceritanya. Saya benar-benar tidak menyangka ada wanita hebat di dunia. Tuan Ye juga sangat baik. Dia memiliki karakter moral dan hati nurani. Putra ini tidak dibesarkan dengan sia-sia. Longteng Farmasi sudah selesai dengan baik. Layak menjadi milik kita. Sebuah perusahaan nasional, saya akan mendukung penuhnya di masa depan. Pada saat ini, reputasi Ouyang Lan, Ye Bufan dan Longteng Pharmaceutical mencapai puncaknya dalam sekejap. Konspirasi Gou Yuanhua tidak hanya tidak berhasil, tetapi dia juga membantu Longteng Pharmaceutical membuat iklan terbaik secara gratis.